Dan di sini itu kalau misalkan lagi ngantri, nggak ada yang semena-mena nyalip atau nyerobot antrian. Jadi mereka akan tetap ngantri teratur ya, sesuai disiplin dengan ya, gilirannya masing-masing, dan nggak ada yang namanya serobot-serobotan atau tertib ya. nyalip-nyalip duluan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang di channel Fiza Official, program nonton bareng ya teman-teman. Masya Allah. Saya akhir-akhir ini tuh kok lebih suka ya dengar cerita-cerita orang-orang yang tinggal di Malaysia. Dan mungkin nanti ada juga video-video orang yang tinggal di orang yang tinggal di Singapura, di Thailand ataupun negara-negara lainnya. Yang penting itu membuat saya memberikan, ya Allah kok memberikan, bisa mendapatkan hal baru yang tidak pernah saya ketahui sebelum-sebelumnya. Oke, program nonton bareng pada kesempatan kali ini videonya saya sudah persiapkan ya teman-teman, seperti dengan tajuk yang tadi tuh, di sini enak nggak sih tinggal di Malaysia? Ternyata hal ini yang bikin betah. Ini buat saya penasaran juga. Tadi pagi juga, ya kok tadi pagi, video sebelum ini kan ada video nonton bareng tentang yaitu enaknya tinggal di Malaysia yang pelajar-pelajar itu kan, makanya saya menemukan lagi seakan-akan saya itu masih kurang gitu loh. Dan seperti apakah videonya? Jangan kemana-mana, don't go anywhere, stay here and check it out. Pinkan Mayosi. Hai semuanya, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Pinkan. Jadi Cewek ya? kali ini aku mau sedikit cerita ke kalian mengenai kehidupan aku di Malaysia. Jadi kalau ada yang tanya, enak nggak sih tinggal di Malaysia? Betah nggak sih tinggal di Malaysia? Menurut aku pribadi, di negara manapun kita tinggal, yang pasti akan ngerasa lebih senang dan juga nyaman kalau kita bisa tinggal di negara kita sendiri. Kita dilahirkan, tumbuh dekat dengan keluarga, saudara, kerabat, teman-teman, dan juga segala culture, kebiasaan yang ada di negara kita. Tapi karena satu dan beberapa hal, pada akhirnya aku merantau di Malaysia bersama keluarga. Dan kalau ada yang tanya betah nggak tinggal di sini, alhamdulillah sejauh ini aku merasa nyaman. Kalau ditanya kenapa, apa yang bikin nyaman, apa yang bikin betah tinggal di Malaysia, yang pertama itu Malaysia itu kan adalah salah satu negara tetangga yang cukup dekat sama Indonesia. Jadi dengan aku tinggal di Malaysia itu aku ngerasa nggak terlalu jauh dari negara asalku. Dan kalau misalkan aku mau pulang kampung itu kayak cuma 2 jam kalau dari KLIA itu. Dan untuk tiket pesawatnya itu juga kan nggak terlalu mahal, mungkin bisa jadi lebih mahal tiket domestik di Indonesia dibandingkan tiket dari Kuala Lumpur ke ada yang macam itu ya, tempatku. Dan kalau sewaktu-waktu aku mau pulang itu nggak terlalu jauh dan juga nggak terlalu menghabiskan banyak biaya. Yang kedua, di sini itu aku merasa lebih mudah untuk beradaptasi, baik dari segi bahasa, budaya, dan cita rasa makanan. Dan dari segi bahasa juga, misalkan aku tinggal di negara lain itu kan, kalau aku nggak bisa bahasa Inggris itu akan lebih lama untuk beradaptasi atau kita harus banyak belajar dulu. Beda halnya kalau aku tinggal di Malaysia itu, pertama kali aku datang ke sini, aku berbicara sama orang lokal sini itu aku masih bisa paham dia ngomong apa, karena menurut aku dari segi bahasanya itu mirip-mirip. Jadi memang ada perbedaan, tapi aku masih bisa mengerti apa yang mereka maksud atau mereka sampaikan. Dan juga dari segi makanan, itu makanan-makanan di sini tuh bisa diterima sama lidah aku. Dan kalau misalkan aku pengen nyari makanan Indonesia, misalkan kalau di sini tuh kebanyakan kayak warung Padang, penyetan, itu banyak, jadi lebih mudah. Selanjutnya ada juga berarti atau biaya hidup. Jadi untuk biaya hidup
di Malaysia itu nggak terlalu jauh berbeda dengan biaya hidup di Jakarta, atau mungkin bisa jadi lebih murah, sedikit lebih murah, tapi itu kembali lagi ke lifestyle masing-masing. Iya betul. Jadi kayak misalkan harga makanan, sewa tempat tinggal itu menurut aku hampir mirip sama di Jakarta kalau biaya hidup di sini. Selanjutnya di sini tuh kan harga sembakonya itu mayoritas disubsidi sama pemerintah. Jadi harganya itu ada dikawal subsidinya. sama pemerintah, dan untuk pedagang-pedagang itu nggak bisa semena-mena menaikkan harga barang di atas harga kawalan dari pemerintah. Kayak misalkan yang dulu sempat viral itu minyak goreng. Nah di sini tuh minyak gorengnya untuk satu pack yang subsidi itu cuma 2,5 ringgit atau sekitar 8 ribuan, 8.500-an gitu ya. Dan itu cukup meringankan, apalagi untuk golongan masyarakat yang menengah ke bawah itu cukup sangat membantu, dan untuk pedagang-pedagang juga dengan adanya bantuan subsidi pemerintah. Dan emang beneran murah, kayak telur, tepung, minyak goreng, dan lain-lain sebagainya itu menurut aku memang murah sih. Dengan harga segitu mungkin bisa jadi ada beberapa item yang lebih murah di sini dibandingkan di Indonesia. Selanjutnya, Malaysia itu kan adalah negara multicultural, jadi banyak warga negara asing yang tinggal di sini, terutama kayak warga Bangladesh, India, China, terus Yemen, Arab, dan lain-lain, dan Indonesia tentunya ya. Jadi di sini tuh sangat terlihat keberaneka-ragaman bahasa, budaya, dan juga makanan. Jadi untuk kalian kalau misalkan di sini itu kalau kalian mau cari makanan Arab, India gitu tuh sangat mudah, kayak warung-warung biasa. Terus ya kalau misalkan kayak hari-hari besar, katakanlah kayak di Papali ya, hari raya India, di sini tuh dianggap sebagai hari libur atau hari cuti. Jadi kita bisa melihat kayak suasana di Papali. Kalau kita ke mall-mall, mereka akan hias-hias mallnya itu nuansa-nuansa di Papali gitu. Jadi unik aja menurut aku. Dan di sini itu kalau misalkan lagi ngantri, nggak ada yang semena-mena nyalip atau nyerobot antrian. Jadi mereka akan tetap teratur ya, sesuai disiplin dengan ya, gilirannya masing-masing, dan nggak ada yang namanya serobot-serobotan atau nyalip-nyalip duluan gitu, baik di jalan maupun kalau misalkan ngantri makanan atau minuman atau antri apapun itu. Jadi yang aku lihat gitu sih, kalau di jalan raya itu ya, meskipun lagi crowded atau macet, jadi ramai gitu, mereka tuh nggak kayak dempet-dempetan atau misalkan saling nyelip-nyelip, meskipun ada celah atau ada ruangan yang memang sampai diperuntukkan segitunya untuk ya, kendaraan motor. Dan sebenarnya kita tuh kalau misalkan naik mobil bisa lewat sebelah kiri, tapi mereka tuh nggak berani. Jadi mereka tetap di barisan mobil dan tetap ngantri sesuai dengan jatahnya. Kalau saya gitu. Jadi gas ya. yang sebelah kiri untuk motor ya tetap untuk motor, meskipun gitu ya. Kalau misalkan di Indonesia ya itu masih ada celah lebar untuk mobil, pasti kan akan milih kiri ya, nyalip lewat kiri. Tapi di sini tuh nggak berani. Jadi mereka tetap tertib, tetap nunggu antri sesuai dengan antriannya di tempat mobil atau di barisan mobil. Mereka nggak berani saling nyelip-nyelip meskipun ada space yang cukup untuk kita nyelip. Oke, jadi itu adalah beberapa hal yang aku ingat. Hal sederhana macam ini yang mungkin sulit di luar sebetulnya. itu masih ada banyak hal, cuma nggak bisa aku sebutin satu-satu juga di sini. Beberapa hal yang bikin aku nyaman atau selesa tinggal di Malaysia. Yang pasti memang antara negara satu dan negara yang lainnya itu pasti akan beda. Jadi jangan dibanding-bandingin ya. Biasanya pasti habis ini bakal ada yang komen, dan aku di sini tuh nggak bermaksud untuk membandingkan. Aku hanya mau sedikit sharing ke kalian aja apa yang bikin aku merasa nyaman tinggal di sini. Tapi saya setuju, bukan niat membanding-bandingkan, walaupun saya nonton macam ini, saya tidak mau menjatuhkan Malaysia, saya tidak mau menjatuhkan negara tercinta saya Indonesia, tidak. Saya cuma mengambil hikmah. Barusan yang mengatakan ketika walaupun di jalan itu ada celah untuk nyalip itu, jujur ketika Mbak ini mengatakan di Malaysia itu tertib, hati saya itu tergugah loh. Soalnya di sini saya sendiri loh, ketika
bawa mobil ataupun bawa motor kan itu, kalau ada celah sedikit pasti saya nyalip, nggak tertib. Nah, ketika mendengar hal macam ini, jiwa apa ya, jiwa saya tuh mulai sadar bahwa, oh iya, insya Allah saya dalam hati loh, saya nanti nggak akan melakukan hal macam ini, saya usahakan gitu, mulai dari saya sendiri gitu loh. Saya setuju, bukan membanding-bandingkan. Lepas dari semua itu, yang pasti aku juga bakal senang banget kalau aku bisa back to my country, bisa kembali lagi ke negara asalku. Mungkin someday setelah semua yang ada di sini selesai. Oke, segitu dulu video dari aku. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk Saya belum subscribe ya. dan juga like ataupun komen. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye. Yang terakhir ini bonus ya, jadi ada lagi. kalau misalkan kalian lihat ya, untuk buku-buku import di sini itu jauh lebih murah dibandingkan di Indonesia, dan dari itu buku salah satu ya? yang bikin aku suka. Kalau misalkan aku beli buku-buku anak gitu yang import, itu tuh beneran murah, bisa 2-3 kali lipat lebih mahal dibandingkan harga buku import di sini. Kalau misalkan kalian tahu Big Bad Wolf itu, aku sering beli, dan itu aku beli pas kayak momen-momen tertentu di Shopee, kayak misalkan pas payday sale tanggal 25, atau pas tanggal kembar kayak 11, 22, 33 dan seterusnya. Itu kalian bisa dapetin harga buku-buku itu dengan harga yang kisaran 2-5 ringgit. Itu untuk buku anak ya, karena aku memang paling sering belanja buku import itu buku-buku anak di Big Bad Wolf. Dan itu kalau aku bandingin sama harga buku-buku di Indonesia, itu memang benar-benar jauh ya. Ini cuma sekedar tambahan aja sih, itu salah satu juga yang bikin aku senang di sini. Oh, gitu ya. Wah, itulah tadi ya cerita dari orang-orang Indonesia yang sudah tinggal di Malaysia ya, Masya Allah. Alhamdulillah, sedikit banyak saya sudah mengetahui sedikit budaya di sana, orang-orang di sana, terus lifestyle di sana bagaimana, harga-harga di sana, terus sedikit banyak pemerintah-pemerintah di sana melalui cerita-cerita macam ini sedikit banyak sudah banyak tahu ya. Dan yang pasti saya mengadakan program nonton bareng macam ini, saya tidak mau membandingkan sebagaimana Mbak barusan katakan ya, tidak. Saya hanya pengen belajar, pengen mengetahui, dan saya menginginkan hal-hal positif yang saya dapatkan itu bisa saya gunakan dalam kehidupan sehari-hari di sini loh, gitu maksudnya. Jadi kalau teman-teman merasa, wih kenapa nggak mau nggak mau lihat reaction video di Indonesia saja, bukan tidak mau sih, cuma saya tinggal di Indonesia, jadi saya butuh wawasan atau butuh pengalaman baru untuk dijadikan referensi hidup. Oh ternyata ada yang lebih baik seperti ini. Kalau kita ini bukan buruk, baik juga, cuma kita terkadang butuh perbandingan ya, anggaplah perbandingan hal yang lebih baik mana gitu kan. Nanti yang terbaik itu bisa kita gunakan, bukan kita mencari perbandingan untuk menjatuhkan yang satunya, tidak ya, seperti itu. Makanya jangan mudah komentar-komentar negatif, nilai-nilai negatif terhadap orang lain. Semuanya pasti ada hikmah yang bisa kita ambil, seperti itu. Oke, saya kira program nonton bareng pada kesempatan kali ini saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.